Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, selamat datang di podcast pertama saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti, merupakan mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya merupakan salah satu peserta KPMDR berbasis medsos di IAIN Langsa semester ganjil tahun 2021 dengan tema podcast saya kali ini yaitu dampak pandemi terhadap keberlangsungan hidup driver online di Kota Langsa. Driver online atau biasa disebut dengan ojek online yaitu ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan suatu aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan untuk memanggil atau memesan suatu barang, makanan oleh si ojek online atau biasa disebut di Kota Langsa yaitu driver online. Driver online ini banyak dipakai jasanya mulai dari luar negeri hingga dalam negeri. Driver online ini dimanfaatkan di Kota Langsa untuk pengambilan barang, pengantaran barang, membeli makanan, sayuran, dan kebutuhan alat-alat rumah tangga lainnya yang diperlukan oleh setiap ibu-ibu dan juga masyarakat yang ada di Kota Langsa. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana dampak pandemi terhadap keberlangsungan hidup driver online di Kota Langsa, saya sudah terhubung dengan salah satu anggota yang bekerja sebagai driver online di Kota Langsa. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak, kabar baik. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk saya mintai keterangan dan juga ilmu mengenai dampak pandemi terhadap keberlangsungan hidup driver online yang ada di Kota Langsa. Baik Mbak, sama-sama. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih Pak, sejak kapan Bapak mulai menggeluti pekerjaan sebagai driver online ini? Ya 2 tahun yang lalu Mbak. Sejak 2 tahun yang lalu ya Pak. Lalu, apakah dalam melakukan pekerjaan driver online tersebut ada kendala yang sering Bapak dapati? Ya adalah Mbak, misalkan saja pada saat musim penghujanan saya harus menempuh hujan itu untuk mengantarkan semua pesanan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya nih ya Pak, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak, mengapa Bapak memilih driver online ini sebagai salah satu pekerjaan yang sekarang Bapak geluti? Zaman sekarang Mbak, cari pekerjaan yang tetap itu sulit. Jadi saya memilih ada peluang kerja dan pada saat itu teman saya menawarkannya. Saya menarik terus Mbak. Dan alhamdulillah sampai sekarang karena kalau tidak mau berusaha kamu makan apa Mbak? Kalau boleh saya tahu nih ya Pak, berapa penghasilan Bapak bersih bekerja sebagai driver online ini dari pagi sampai malam? Ya alhamdulillah Mbak, tergantung orderan juga. Kalau banyak ya lumayan, kalau sedikit ya cukup untuk makan aja Mbak. Berarti penghasilan Bapak perharinya itu tergantung dari banyaknya pelanggan yang order ataupun banyaknya uang kembalian yang dikasih sama si pelanggan tersebut ya Pak. Dan kalau boleh saya tahu lagi nih ya Pak, sekarang kan zaman pandemi COVID-19 yang menyebar dari luar negeri sampai dengan Indonesia. Nah, apakah dampak pandemi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para pekerja driver online, salah satunya seperti Bapak? Ya, pasti ada lah Mbak. Misalnya saja sebelum adanya COVID-19 seperti sekarang ini saya bisa lalu lalang mengantarkan memesankan makanan di kafe dengan mudah tanpa harus mematuhi protokol kesehatan Mbak. Namun sekarang kadang masuk untuk memesan makanan mengambil barang saja, terkadang pelanggan menitipkan barangnya di depan pintu pagarnya karena takut tersebar COVID-19 dan orang baru. Yang tadi dampak yang pertama Mbak, yang kedua saya mengalami kemandetan sunyi pemesanan karena yang lebih memilih makanan di rumah daripada memesan makanan melalui metode driver online. Namun alhamdulillah saya dapat bertahan dan sejak seperti ini. Namun Pak, dari penjelasan Bapak tersebut, mengapa Bapak tidak mencari pekerjaan sampingan bukan dari driver online saja? Itu dia Mbak, driver online ini gajinya per hari dan bersihnya dari pagi sampai malam 120. Makanya kalau driver online
hemat, maka 1 bulan saja dapat mengumpulkan uang sampai gaji seperti orang CPNS kerja kantoran. Lumayan banyak ya Pak. Saya pikir gaji driver online itu per bulan Pak. Tidak Mbak, bahkan gaji saya dan para driver itu tergantung banyak sedikitnya dari pemesanan dan jarak tempuh yang kami tepati. Jarak tempuh yang seperti apa itu ya Pak? Kalau boleh saya tahu, bisakah Bapak memberikan contohnya? Ya bisa lah Mbak, seperti misalnya ada yang pesan dari SMA Unggul Bayen mungkin 25.000 dan barang di depan yaitu ayam geprek, batagor dan sate jumlah harga 25.000. Nah, dari ongkir itu kadang saya mendapatkan bayaran lebih dan uang itu saya kumpul-kumpul, makanya dalam sehari-hari dari pagi sampai malam saya bersih dapat 150. Wah, banyak juga nih ya Pak, kita bincang-bincang mengenai driver online. Namun karena waktu yang telah kita sepakati bersama nih ya Pak, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai driver ini. Saya jadi banyak tahu dan menambah ilmu pengetahuan saya. Terima kasih ya Pak, saya ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, terima kasih kembali, sama-sama Mbak. Ya udah saya kembali kerja dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Nah, demikianlah teman-teman semuanya informasi yang dapat saya paparkan mengenai dampak pandemi terhadap keberlangsungan hidup driver online yang ada di Kota Langsa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman semua.